Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Karena ketika bahagia kita akan lebih mudah dalam menerima materi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan absen dulu daftar hadir kalian ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Banyak. Siapa saja? Yogi, Alek, Kenapa ya? Kenapa nggak masuk? Bu. Sakit gigi, oke. Tapi nggak ada surat izinnya ya. Lain kali misalkan nggak masuk, itu harus jelas itu izin sakit atau bagaimana ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dulu kalian pas lahir langsung besar segini atau gimana? Bayi dulu kan? Nah, ya itu menunjukkan bahwa kalian itu melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena yang tadinya kalian bayi cuma segede ini, sekarang sudah segini. Iya, itu artinya ada proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, kalian pernah lihat kupu-kupu? Pernah kan? Kalau nggak pernah berarti tidak bukan orang, benar. Kalau nggak pernah lihat kupu-kupu bukan orang. Nah, kupu-kupu itu sebelum akhirnya jadi kupu-kupu itu apa? Sebelum kepompong? Ular. Nah, ular kemudian bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Nah, itu menunjukkan adanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu terjadi pada semuanya, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Contohnya seperti yang tadi Ibu sebutkan. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Misalkan apa? Tanaman tumbuh itu melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum masuk ke materi yang lain-lainnya, membahas yang lainnya, ada tujuan pembelajaran yang harus disampaikan. Jadi diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian itu dapat mengetahui konsep pertumbuhan dan perkembangan, kemudian kalian mengetahui faktornya, baik faktor internal maupun eksternal. Kalian nanti akan melakukan percobaan juga, percobaan tentang pertumbuhan dan perkembangan, membuat laporannya dan mempresentasikan. Nah, pengertian dulu, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini Ibu membawa tumbuhan. Tumbuhan ini tidak ujuk-ujuk segini, ya kan? Pasti tadinya itu kecil. Nah, sampai akhirnya sebesar ini, itu artinya tumbuhan ini bertumbuh. Maka dari itu, pengertian pertumbuhan adalah pertambahan. Pertambahan apa? Pertambahan jumlah sel, volume sel, massa sel yang menyebabkan tumbuhan itu jadi besar seperti ini. Ya, jadi pertumbuhan itu pertambahan. Nah, pertumbuhan bersifat irreversibel. Irreversibel artinya tidak dapat balik lagi. Kalian nih, sekarang sudah sebesar ini, apa akan balik lagi jadi bayi? Kan tidak mungkin. Makanya bersifat irreversibel dan dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Misal di penggaris, oh tanaman kamboja ini tingginya sudah 20 cm, itu dapat diukur pertumbuhan. Itu kalau pertumbuhan. Lain halnya dengan perkembangan, meskipun pertumbuhan dan perkembangan itu berjalannya selaras bersamaan, tapi pengertian perkembangan itu beda. Kalau perkembangan itu artinya proses menuju dewasa. Nah, pada tanaman, proses menuju dewasa ini ditandai sudah munculnya organ reproduksi pada tanaman. Ini ada gitu, ya. Nah, sebelum melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan, apa kalian pernah menanam biji? Pernah? Pernah nanam apa gitu? Ya pernah kan? Ya itu kan tadinya biji toge. Terus setelah beberapa hari mulai bercambahkan. Nah, jadi sebelum melakukan pertumbuhan dan perkembangan itu melakukan proses perkecambahan, lalu melakukan proses pertumbuhan.
dan dilanjut dengan proses perkembangan. Nah, berkaitan dengan proses perkecambahan, ada yang tahu perkecambahan itu berdasarkan bijinya ada berapa macam? Ibu, Ya, apa saja? ada 2 macam. 1 epigeal, 2 hipogel. Iya, betul sekali, pintar. Namanya siapa? Apa? Oke, pintar sekali apa? Nah, jadi perkecambahan itu ada perkecambahan epigeal dan hipogeal. Nah, perkecambahan epigeal itu artinya biji nih, biji. Ada biji, maunya biji apa? Biji kacang ya? Biji kacang. Nih, misalkan ada biji kacang. Biji kacang ini sebelum mau ditanam itu dalam fase dorman. Fase dorman itu artinya fase inaktif atau sedang masa tidur ibaratnya. Maka untuk mengaktifkan itu ditanam. Kemudian kalau ditanam dikasih apa? Air. Iya, dikasih air. Nah, dikasih air kemudian bijinya itu melakukan proses inhibisi atau penyerapan air oleh biji, itu disebut inhibisi untuk mengaktifkan enzim giberelin yang selanjutnya akan terjadi proses perkecambahan. Sudah mulai berkecambah nih hari pertama. Tadi kan masih dorman, terus ditanam, dikasih air, kemudian melakukan proses perkecambahan. Nah, karena ini tipenya adalah epigeal, berarti kotiledonnya, ini keping biji, kotiledonnya itu naik ke permukaan tanah. Jadi seperti ini. Kotiledonnya naik ke permukaan tanah, itu namanya perkecambahan secara epigeal. Nah, kemudian yang kedua tadi yang disebutkan sama teman kalian, yang kedua itu ada perkecambahan hipogeal. Nah, perkecambahan hipogeal ini kebalikan dari epigeal. Kalau epigeal, keping bijinya naik ke permukaan tanah, tapi kalau hipogeal, keping bijinya itu tetap di dalam tanah. Contohnya pada biji jagung. Nih, biji jagung diberi air nih, ditanam, melakukan inhibisi, terus terjadi proses perkecambahan sampai hari kesekian, berapa hari ketiga dimulai tumbuh. Keping bijinya tetap di dalam kalau hipogeal. Nah, gitu. Terus tadi kan kita sudah membahas tentang perkecambahan, sekarang pertumbuhan. Pertumbuhan itu pada tanaman terbagi menjadi dua. Nih, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kalian tahu ini tanaman apa? Kangkung. Iya, kangkung. Dengan media apa? Media hidroponik. Dengan media hidroponik, makanya yang ditaruh di air. Nah, kangkung ini melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu menyebabkan tanaman tumbuh menjadi tinggi. Nah, pertumbuhan primer itu dilakukan oleh meristem apikal yang letaknya di ujung akar. Ini kelihatan kan akarnya? Iya. Di ujung akar dan di ujung batang. Di ujung batang itu pucuk nih, tunas. Itu melakukan pertumbuhan primer yang menyebabkan tanaman menjadi panjang. Tadi yang tadinya pas pertama nanam nih, pas pertama ibu nanam, itu akar cuma segini, tapi sekarang sudah sebanyak ini dan sepanjang ini. Karena melakukan proses pertumbuhan. Di batangnya juga tadinya cuma 2 daun, sekarang sebanyak ini. Ya. Nah, terus yang kedua pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu artinya pertumbuhan melebar. Misalnya pada pohon yang besar-besar di sana di luar, coba lihat keluar. Ya, sudah. Nah, itu yang menyebabkan tanaman itu tumbuh menjadi besar.
dilakukan oleh kambium seperti itu ya. Oke, selanjutnya tentang perkembangan. Nih, kalian bentuk kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Di sini kan ibu membawa 2 tanaman kangkung ditanam pada hari yang sama. Tapi kok kenapa ya besaran ini kan? Terus ukurannya sama enggak? Nah, ukurannya tuh beda. Silahkan kalian diskusi kenapa umur tumbuhannya itu sama tapi kenapa lebih besar ini gitu. Terus ini lebih kecil itu kenapa, dan kalian juga diskusi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Silahkan diskusikan. Nanti salah satu kelompok presentasi hasil diskusinya apa saja. Nanti ada yang oke, setelah kalian diskusi, coba ibu pengen tahu hasil diskusi kalian dari kelompok 1 gimana? Tahu nggak kenapa umur kangkung ini sama tapi kok tumbuhnya lebih subur yang ini? Itu kenapa? Karena pengaruh nutrisi. Iya, benar sekali, karena pengaruh nutrisi. Jadi pada tanaman itu berebut nutrisi. Terus ada yang misalkan kan kita kalau mau ngasih nutrisi ke tanaman nggak diukur dulu sekian gram, jadi bisa jadi yang ini nutrisinya itu lebih banyak daripada yang ini. Makanya kenapa tanamannya itu umurnya sama tapi yang sebelah sini itu lebih besar gitu. Oke, selanjutnya ibu akan menunjuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Silakan kelompok 2 untuk maju. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja hasil diskusi kelompok 2, yakni faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Di antaranya faktor internal itu ada 2, gen dan hormon. Di antaranya hormon aksin, sitokinin, gibberellin, asam oksisat dan etilen. Dan faktor eksternal di antaranya air, ada air, oksigen, karbon dioksida, CO2, suhu, cahaya matahari, unsur hara dalam tanah yaitu nutrisi. Oke, makasih kelompok 2, bagus sekali, tepuk tangan. Ya, benar sekali, ibu ulas ya. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman nih. Pasti setiap pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktornya, baik internal maupun eksternal. Internal itu artinya dari dalam si tanamannya sendiri itu ada gen dan hormon. Nah, hormonnya tadi seperti yang sudah dijelaskan, nanti kalian baca-baca lagi fungsinya. Terus dari eksternalnya itu ada air. Kenapa mempengaruhi? Coba kalian kalau punya tanaman nggak disiram, apa yang terjadi? Mati. Ya, itu karena air itu mempengaruhi. Kemudian cahaya matahari juga mempengaruhi untuk proses fotosintesis. Kemudian ada oksigen untuk respirasi. Kemudian ada karbon dioksida yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Ada nutrisi dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian paham. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu pertumbuhan itu artinya bertambahnya jumlah sel, massa sel atau volume sel yang mengakibatnya bertambahnya ukuran. Sedangkan kalau perkembangan itu proses menuju dewasa. Nah, perkecambahan ada 2, ada epigeal dan hipogeal. Kemudian pertumbuhan, pada tumbuhan itu ada
pertumbuhan primer dan sekunder. Kemudian proses perkembangan, gitu ya. Selain itu proses pertumbuhan dan perkembangan juga dipengaruhi oleh faktor, baik faktor internal dan eksternal. Sudah paham? Ada yang ditanyakan atau yang masih belum jelas? Baik, Bu. Iya. Apa tanda-tanda tumbuhan sudah menjadi dewasa? Oke, nah jadi tanda-tanda tumbuhan sudah dewasa itu diulang lagi ya. Iya bisa. Jadi ini kan pembahasannya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nanti kedepannya kita akan membahas manusia sama hewan. Tapi ini tumbuhan dulu. Tandanya tumbuhan sudah dewasa itu alat reproduksinya sudah berfungsi atau sudah muncul. Alat reproduksi tumbuhan itu apa, Bu? Ini apa? Bunga. Nah, tandanya sudah muncul bunga. Jadi kalau kalian punya tumbuhan di rumah, ada bunganya, itu tandanya bunganya itu sudah dewasa, sudah bisa melakukan proses reproduksi. Seperti itu. Sudah? Sudah. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Tetap semangat belajar, jangan lupa makan supaya tetap sehat.